Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua rekan mahasiswa. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan penjelasan materi perkuliahan mata kuliah instalasi listrik dan bangunan. Adapun modul atau materi yang disampaikan kali ini adalah modul 5 ya, lanjutan modul 4. Ini tentang ragam kegunaan atau penggunaan ya, alat atau peralatan listrik. Adapun tujuan dari penyampaian ini adalah untuk menginformasikan ragam penggunaan peralatan listrik ya, kemudian juga untuk menguraikan spesifikasi alat-alat listrik yang lazim digunakan sehari-hari, khususnya di hunian ya, di perumahan hunian ataupun di perkantoran ya, yang bersifat office ya, jadi bukan pabrik. Kemudian urgensi dari penggunaan listrik ini adalah sebagai tentunya salah satu kebutuhan pentingnya dalam instalasi bangunan, khususnya untuk rumah hunian dan perkantoran. Kemudian alat-alat listrik ini ada itu untuk mempermudah urusan kita ya. Jadi dalam hal yang lebih sederhana ya, tanpa bantuan dari petugas PLN misalnya ya. Jadi misalnya penyambungan kabel gitu ya, kemudian masalah-masalah yang konsleting dan seterusnya gitu. Kecuali tidak bisa ditangani lagi oleh kita, baru kemudian meminta bantuan dari pihak penyedia listrik, dalam hal ini PLN. Namun demikian, peralatan listrik ini biasanya tetap ada ya di lingkungan kantor atau rumah untuk memudahkan penanganan masalah listrik. Nah, ini yang pertama yang cukup populer itu adalah stop kontak. Ini bisa dilihat, ini yang lazim terjadi ya, karena stop kontak ini sebenarnya ada beberapa jenis ya, sebenarnya ada dua secara umum, ada yang bersifat tanam seperti ini dan ada yang muncul ya. Kalau tanam ini biasanya untuk bangunan dinding beton, tapi kalau yang muncul itu yang biasanya kayu begitu ya. Jadi bermacam. Nah, ini contoh yang tanam. Fungsinya adalah sebagai terminal ya, jadi terminal perantara arus listrik dari sumber listrik ke dalam perangkat. Nah, kemudian beberapa stop kontak juga ada yang dilengkapi dengan penutup ya, jadi kayak ditutup itu, ada juga yang tidak. Gitu. Kemudian biasanya juga ada tercampur dengan saklar, jadi selain ada stop kontak di sebelahnya ada saklar. Yang jelas stop kontak ini adalah tempat memasukkan steker ya, steker atau colokan. Ini istilah listrik ya. Nah, ini yang kedua adalah steker yang tadi. Steker umumnya orang menyebutnya sebagai colokan listrik ya. Seperti ini. Ini juga ini adalah untuk menyalurkan energi listrik ya, supply gitu. Fungsinya untuk menghantarkan listrik ke stop kontak. Jadi dia menghubungkannya dari stop kontak ke perangkat. Gitu. Nah, jenis stekernya macam-macam ya. Ada yang bengkok, adapter, jenis T, kemudian yang pakai arde. Ini juga secara umum ada yang seperti ini, kokoh ya. Ada juga yang rapuh, maksudnya yang dia tidak sekokoh ini. Jadi sambungannya itu biasanya kabelnya juga jenisnya lebih kecil. Kalau ini contoh yang kabel yang lebih besar. Kemudian saklar. Nah, saklar itu seperti ini gambarnya kurang lebih. Nanti kita akan ada praktikum saklar khusus ya. Ini saklar itu fungsinya adalah untuk memutuskan arus listrik dari sumber. Jadi bisa on off gitu ya. Nah, beberapa jenis saklar itu diantaranya ada outbound yang cepatnya keluar gitu ya. Kemudian ada beberapa jenis saklar ankle dan juga saklar dengan steker. Steker ini maksudnya ada tempat colokan di sebelahnya, ada dua. Nanti saklar ini nanti kita ada beberapa jenisnya, ada 7 kalau tidak salah, termasuk dalam modul 4 sebelumnya ya, dan juga pada saat praktikum. Lalu fitting. Fitting ini tempat pegangan lampu istilahnya. Jadi fitting digunakan untuk memasang lampu di plafon ya, atau di langit-langit rumah, ataupun ditempelkan di dinding atau di tempat lain yang memang diinginkan di mana. Nah, jenis fitting itu
beberapa macam ya dengan fungsinya. Misalnya fitting untuk lampu plafon, fitting untuk lampu gantung, fitting untuk lampu kombinasi dan lain sebagainya. Jenis fitting ini umumnya memang dari keramik begini ya, keramik, tapi ada juga yang terbuat dari bahan-bahan lain. Tapi umumnya keramik karena ini termasuk dibungkus isolatornya, jadi tidak tembus listrik, ya tidak menghantarkan listrik bungkusnya ini ya. Jadi packingnya umumnya seperti ini, keramik. Selanjutnya adalah multi plug. Nah, multi plug itu seperti ini. Jadi dia semacam extension. Jadi kalau ada ngambil sumber listrik, dia akan jadi extension multi plug seperti ini ya. Nah, itu ada beberapa sambungan. Jadi biasanya tuh dia memang ada yang langsung nempel ya. Itu kalau langsung nempel itu biasanya di sini itu langsung ada ditempel di sana langsung. Jadi 2, 3 atau 4 sini ya. Itu dijual di pasaran. Ada juga yang pakai kabel ya, yang kabel seperti ini, jadi dia ini kemudian baru kabel. Dan ini juga macam-macam. Panjangnya mulai dari 1 meter, 3 meter, 5 meter, 10 meter itu dijual ataupun dirangkai di pasaran. Lalu yang di ini yang nempel itu biasanya langsung menempel gitu ya, langsung ini cabang. Itu juga ditempel tanpa kabel. Juga kadang-kadang diberikan sini saklar ya untuk mematikan, ataupun masing-masing sambungan ini diberi saklar juga ada ya, jenis multiplug seperti itu. Istilah multiplug ini adalah istilah yang dari elektrik ya, secara umum namanya adalah multiplug. Kemudian arde atau grounding ya, itu biasanya seperti ini tampilannya ya, dia posisi yang ini, pembumian atau arda ya, atau grounding. Biasanya di dekat Barganizer. Barganizer itu ada kilometer ya, kilometer. Alat ini, grounding atau arde ini, akan bekerja jika terjadi listrik terlalu tinggi. Kalau listrik tinggi atau adanya kebocoran listrik, maka akan langsung mengalirkan. Jadi kalau sini listriknya, sini 1, 2 kan. Kalau bocor atau terlalu tinggi ya, daya listriknya dia akan sini ya, akan terimbas ke sini. Nah, jadi dialirkan ke grounding atau arda dan langsung dialirkan ke tanah seperti itu ya. Jadi ini dihubungkan ke ground atau arda atau grounding. Nah, ini yang dimaksud tadi adalah Barganizer seperti ini ya. Ini kalau bahasa umumnya disebut kilometer ya, yang sering diperiksa oleh PLN. Biasanya nih Barganizer ini kan ada yang sifatnya dibayar bulanan begitu ya. Ada juga yang sifatnya dia nanti akan menggunakan apa namanya, isi ulang ya, listrik isi ulang gitu ya, atau voucher. Dan dia komponennya ini ada 3 macam yang nanti kita lihat di belakang. Seperti ini. Jadi komponen yang pertama namanya MCB. MCB ya, jadi dia pemutus jadi aliran jika berlebihan ya. Jadi kalau lebih dari daya dia akan kembali atau putus, MCB namanya, atau miniatur circuit breaker. Kemudian di dalam organizer juga ada namanya KWH ya. Jadi itu meteran listrik. Meteran listrik atau KWH meter itu biasanya diukur tuh berapa penggunaan daya listrik ya yang digunakan oleh pelanggan ya. Kemudian spin. Nah, spin control ini yang putaran itu, piringan itu ya. Jadi piringan yang berputar. Yang itu bagian atas yang berputar. Nah, itu biasanya untuk mengukur putaran itu sebagai penggunaan listriknya. Nah, nanti akumulasi dari 3 ini nanti sebagian daya listrik yang dipakai itu akan terlihat dari spinnya. Jadi kalau putarannya semakin cepat, berarti daya listriknya semakin besar. Gitu. Kalau kita menggunakan listrik semakin banyak di rumah atau di kantor, maka spin kontrolnya akan berputar lebih cepat. Kemudian ini pengaman lebur ya. Pengaman lebur itu kalau di banyak orang menyebutnya sekring ya, sekring gitu. Tapi pengaman lebur ini bisa juga disebut fuse begitu ya, fuse atau sekring. Nah, ini adalah komponen listrik yang sebetulnya dia di dalamnya ada kawat. Nanti kita lihat pada saat praktikum nanti ya. Kawat. Di sini ada komponen
apa ya, membatasi kuota listrik yang lewat. Jadi kalau lebih dia akan putus nanti kawat di dalamnya. Nah, ini penggunaannya saat ini tidak populer lagi. Sebelum tahun 1980 atau 90-an ya, ini sangat populer di rumahan, rumah-rumah ya. 1980 kalau tidak salah. Itu populer. Nah, kemudian sekarang fungsinya digantikan MCB. Namun, dari segi keamanan ini jauh lebih aman ya daripada MCB, sehingga ini untuk pabrik-pabrik yang berisiko tinggi ataupun tempat-tempat kita kantor yang cukup berisiko biasanya tetap menggunakan sekring atau pengaman lebur ini ya. Karena ini memang sebetulnya lebih aman ya, secara umum lebih aman daripada MCB. MCB itu kan cukup kecil dan dari plastik aja ya. Sedangkan ini kan sudah macam-macam nih, ada keramik, kemudian ada isolatornya yang lebih bagus. Nah, saat ini memang tidak digunakan lagi ya karena sudah diganti oleh komponen lain yang canggih. Kemudian pengaman termal yang tadi sebenarnya MCB tadi ya. Jadi MCB atau pengaman termal juga disebut sebagai miniatur circuit breaker itu sebagai sistem. Jadi kalau tadi kan kelebihan listrik di sekring tadi akan terputus kawatnya. Kalau ini enggak, kalau dia suhunya tinggi jadi terbaca sebagai termal panas, maka dia akan mengembalikannya, memutuskan. Jadi MCB akan memutuskan listrik jika terjadi arus yang berlebih. Dalam hal ini adalah dideteksi secara panas ya, hubungan arus pendeknya begitu. MCB sekarang populer untuk di rumahan. Nanti akan kita lihat juga pada saat praktek. Nah, kemudian ini soket. Soket ini biasanya ya khusus ya, jadi ini untuk biasanya kalau kita ke hotel ini akan terlihat nih soket listrik ini. Tapi kalau untuk rumahan jarang ya, kecuali rumah-rumah yang memang ingin menambahkan soket listrik atau elektrik soket. Nah, biasanya itu memang digunakan untuk mengalirkan listrik ke dalam perangkat khususnya. Nah, perangkat itu umumnya diantaranya adalah telepon ataupun televisi. Balas. Nah, balas ini mungkin ada teman-teman yang sering mendengar itu sebutan lainnya ya, bisa balas ataupun nanti starter gitu ya. Nah, dia adalah membatasi arus listrik yang masuk ya. Alat ini memang kadang-kadang di luar, tapi bisa juga dia udah masuk di dalam peralatan listrik ya. Misalnya kalau di lampu neon itu kadang-kadang ada yang masih memerlukan balas, beli lagi, atau udah include di dalam lampu neon tersebut. Nah, mungkin kalau praktisnya sekarang udah masuk, cuman ini tetap harus kita ulas bahwa alat ini adalah alat yang menghemat penggunaan listrik. Jadi ini ada bekerja di dalam peralatan lampu ya, seperti lampu neon. Nah, kemudian yang terakhir yang kemarin itu terlewat pada saat modul sebelumnya ya, itu adalah alat pengukur listrik. Nah, alat ini sering disebut juga sebagai avometer karena dia mengukur volt ya, atau multitester karena dia juga selain mengukur volt juga mengukur arus yang ampere gitu ya. Alat ini bermacam-macam jenisnya, nanti bisa dilihat dan bisa dijual di pasaran ya untuk umumnya. Cara penggunaannya nanti dihubungkan antara dua kabel, apakah dia berhubung atau tidak nanti lihat mode sini ya, menggunakan ohm atau ampere, nanti diputar. Kalau dia bergerak ininya berarti dia terhubung seperti itu ya. Kalau untuk antara dua kabel. Bisa juga voltase ya. Voltase itu cukup diambil satu, nanti akan terbaca ininya berapa voltasenya, 100. Di sini ya misalnya 120 atau 220 dan seterusnya. Demikian kira-kira penjelasan tentang modul kali ini. Semoga bermanfaat, menambah informasi untuk kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.